Jika kita menoleh prinsip fikih dalam syariat Islam yang dimana rukhsah, maka salah satu dari keruksahan itu adalah keringanan bersuci dalam keadaan tertentu, sehingga tidak memberatkan bagi kaum muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Tayamum termasuk dalam toharoh badaliyah atau toharoh pengganti, yaitu toharoh yang menggunakan tanah atau debu sebagai pengganti air, sehingga tayamum merupakan cara bersuci yang menggantikan wudhu dan mandi besar. Dalil yang memperkuat tayamum yakni dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau berhubungan badan dengan wanita lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Adapun syarat-syaratnya, pertama, jika tidak ada air baik dalam keadaan safar ataupun mukim atau tidak safar setelah berusaha mencarinya. Kedua, terdapat air dalam jumlah terbatas, sementara ada kebutuhan lain yang juga memerlukan air, seperti untuk minum dan memasak. Ketiga, adanya kekhawatiran jika bersuci dengan air akan membahayakan badan semakin lama sembuh dari sakit. Keempat, ketidakmampuan menggunakan air untuk berwudu karena sakit. Kelima, tidak mampu bergerak untuk mengambil air wudu sementara tidak ada orang yang membantu untuk berwudu dan dia khawatir waktu sholat akan habis. Kemudian yang terakhir, khawatir kedinginan jika bersuci dengan air sementara tidak ada alat yang dapat menghangatkan air. Bahan tayamum: As-sa'idu wadu'ul muslim wa illam yajidil ma'a asyra sinin. Tanah yang suci adalah alat bersucinya umat Islam meskipun mereka tidak menjumpai air selama 10 tahun. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Lakukanlah tayamum dengan menggunakan sa'id yang suci. Makna kata sa'id adalah semua bagian permukaan bumi meliputi tanah, kerikil, batuan, dan semacamnya. Seperti sabda Nabi, dijadikan seluruh permukaan bumi bagiku dan umatku sebagai tempat untuk sujud dan media untuk bersuci. Dan Quran surah An-Nisa ayat 43. Fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum aw aydikum. Lakukanlah tayamum dengan menggunakan tanah suci, usaplah wajah kalian dengan telapak tangan kalian dengan tanah itu. Kemudian dari Amr bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu keperluan. Kemudian aku junub ketika di perjalanan dan aku tidak menemukan air. Maka aku berguling-guling di tanah, sebagaimana layaknya hewan yang berguling-guling di tanah. Kemudian aku ceritakan hal tersebut kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau mengatakan, seharusnya kamu cukup melakukan seperti ini. Kemudian beliau menepukkan telapak tangannya ke permukaan tanah sekali, lalu meniupnya. Kemudian beliau mengusap punggung telapak tangan kanannya dengan tangan kirinya dan mengusap punggung telapak tangan kirinya dengan tangan kanannya. Lalu beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Maka dapat kita simpulkan, cara bertayamum yang pertama adalah dengan membaca bismillah. Kedua, menepukkan kedua tangan ke tanah yang suci. Ketiga, menepuk telapak tangan atau meniup kedua tangan apabila debu terasa banyak. Kemudian mengusap wajah. Kemudian mengusap telapak tangan dari ujung jari-jari hingga pergelangan tangan. Apakah tayamum boleh digunakan untuk membersihkan hadas besar? Iya, boleh. Tayamum ialah di samping untuk pengganti wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, juga bisa digunakan untuk menghilangkan hadas besar sehabis haid atau janabah. Apabila seseorang tidak menjumpai air atau tidak mampu menggunakannya, hal ini berdasarkan hadis Nabi tentang hadas kecil dan hadas besar atau junub. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, "Falam tajidu ma fatayammamu." Kemudian kalian tidak menjumpai air, maka bertayamumlah. Dan ini berdasarkan beberapa hadis. Demikian pula wanita haid dan nifas ketika suci dari haid atau nifasnya, ia tidak menjumpai air untuk bersuci tetapi tidak mampu menggunakan air, maka diperbolehkan ia bertayamum. Tayamum hanya berlaku satu kali sholat, itu sunahnya. Tak ada bacaan apapun sebelum dan sesudah tayamum.
Naskah ini terinspirasi dari cuplikan Yufi TV dan merujuk pada kitab Bulughul Maram. Demikian penjelasan seputar tayamum, semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Barakallah, afwan.